Gue pikir pangeran berkuda putih, ternyata siluman berjas. Elektra nggak asal ternyata. Sejak pertama kali diperkenalkan, status ayahnya Gavin masih misteri. Selalu muncul seorang diri tanpa sosok istri yang mendampingi. Padahal kan biasanya karakter emak-emak yang suka mendesak anaknya untuk segera punya pasangan. Namun petunjuk berikutnya datang dari ucapan Gavin bahwa nanti pertemuan hanya akan berlangsung bertiga, yaitu Gavin, pacar pura-pura, dan sang ayah. Nggak ada penyebutan tentang ibu sama sekali. Nah dari sini guys, dugaan semakin menguat bahwa ayah Gavin kemungkinan memang seorang duda. Mau dipilih, bukan dibeli. Kalau wanitanya nyata, bawa dia ke depan papa sekarang. Oke, alurnya diawali saat Elektra datang membawakan solusi pada Cantika agar segera move on dari Harry dengan menawarkan misi dadakan membantu cowok ganteng dengan ciri-ciri nyaris sempurna yang sedang mencari alasan untuk bisa menolak perjodohan keluarganya. Sebagai imbalan, mereka dijanjikan hadiah yang sangat besar. Sebelum Cantika sempat memberikan jawaban, bersamaan Gavin menelpon Elektra dan bersikeras akan datang ke lokasi saat itu juga. Yang bikin gemes nih guys, Elektra langsung mengiyakan seolah Cantika udah pasti menerima tawaran itu. Bener-bener ya, mak comblang dadakan yang terlalu pede. Kebetulan Cantika memang sedang membutuhkan pengalihan daripada terus larut mikirin kemesraan Harkil. Akhirnya Cantika bersedia membantu. Namun Cantika menolak dibayar. Baginya menerima uang untuk berpura-pura menjadi pacar seseorang terasa seperti sedang dibeli. Jadi malam itu bukanlah transaksi atau negosiasi bisnis, melainkan dua orang asing yang sama-sama sedang menyelamatkan masalah masing-masing. Tentu aja Elektra lebih dulu menjelaskan tentang ciri-cirinya Davin yang merupakan seorang putra dari politikus. Jadi yang dibutuhkan cewek yang cerdas, enggak ribet, berasal dari latar belakang yang baik tanpa skandal, mampu diajak diskusi, bahkan kalau bisa mengerti dunia politik. Sementara itu Gavin dalam perjalanannya dengan penuh kecemasan, khawatir cewek pilihan Elektra nantinya nggak sesuai dengan harapannya. Namun semua kekhawatiran itu sedikit demi sedikit menghilang ketika mobilnya nyampe di lokasi. Di sana berdirilah Cantika dengan gaun merah muda yang membuat penampilannya terlihat anggun, feminim, sekaligus elegan. Sayangnya sutradara sengaja dibuat pelit nih guys, nggak ada narasi suara hati yang menjelaskan kesan pertama mereka. Yang terlihat hanya perubahan sikap Cantika yang biasanya tegas dan sedikit jutek, namun tanpa sadar Cantika menundukkan kepalanya seolah sedang menyembunyikan rasa salah tingkahnya. Di sisi lain Elektra langsung mengeluarkan keahliannya sebagai mak comblang dadakan, mempromosikan Cantika layaknya sedang menawarkan kandidat terbaik. Ini Cantika, ibunya dokter, keluarganya bersih tanpa skandal, ngerti politik, cerdas, IQ di atas rata-rata. Barulah setelah mendengar penjelasan lengkap itu, Gavin memperkenalkan namanya pada Cantika. Namun karakter Gavin yang angkuh udah mulai kelihatan. Bukannya berjabatan tangan atau berbasa basi, Gavin justru langsung berjalan menuju mobil, membukakan pintu, lalu mempersilahkan Cantika masuk. Bagusnya gerakan kecil yang sederhana itu cukup berhasil membuat hati Cantika sedikit terusik. Di tengah luka karena patah hati atau tepatnya mimpi 2 tahun yang gak pernah terwujud, lalu datanglah sebuah momen yang buatnya merasa diperlakukan layaknya seorang putri. Apalagi sosok Gavin memang memiliki aura dingin yang tampan dan berwibawa. Sangat mungkin ya saat itu Cantika sempat baper meskipun hanya sebentar. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada seseorang yang diam-diam memotret seluruh kejadian tersebut. Niskala Saujana. Sosok yang masih misterius ini ternyata udah mengawasi Cantika bahkan sebelum acara prom dimulai. Siapakah sebenarnya Niskala? Ada kemungkinan Niskala seorang detektif swasta yang sengaja disewa oleh calon suami Dr. Marsha untuk menyelidiki kehidupan calon anak tirinya agar kelak nggak mempermalukan keluarga. Kalau misal ya ayahnya Davin adalah kekasih Dr. Marsha, ini terasa masuk akal. Namun bisa juga Niskala memang memiliki dendam pribadi terhadap keluarga Cantika. Yang jelas guys, apapun alasannya, target utama Niskala sejak awal rupanya adalah Cantika. Balik ke Gavin nih, di perjalanan menyiapkan skenario yang menurutnya pasti akan berhasil mengecoh ayahnya. Seolah mereka ketemuan 3 bulan silam di pembukaan sebuah galeri seni, dan seolah Gavin yang lebih dulu tertarik dan mendekati Cantika. Awalnya susunan naskah ini dengan jawaban yang begitu detail cukup membuat Cantika merasa kagum. Namun rasa kagum tersebut perlahan menghilang guys ketika Gavin mulai semakin mengatur semuanya. Cantika diminta di hadapan ayahnya nanti harus lebih banyak diam, jangan sok akrab dan hanya menjawab jika ditanya. Alhasil Cantika nggak bisa lagi menahan diri dan mengingatkan dengan cukup tegas bahwa alasannya menolak bayaran justru karena nggak bersedia diperlakukan seperti orang suruhan. Cantika datang karena ingin membantu, jadi menurutnya tetap berhak menyampaikan pendapatnya. Lagi pula Cantika sangat tahu cara bersikap dan
dan menganalisa karakter orang lain dan situasi yang ada. Selain itu, Cantika terbiasa kritis dan cukup jutek ketika merasa diremehkan. Namun tanpa Cantika sadari, rasa keselnya pada sikap Gavin justru berhasil menghapus seluruh kegalauannya tentang Harry. Pikiran Cantika kini sepenuhnya teralihkan pada satu tujuan, yaitu membuktikan bahwa dirinya jauh lebih hebat daripada yang dibayangkan Gavin. Apalagi Gavin kembali mengeluarkan kalimat yang membuat Cantika makin muak saat Gavin menegaskan agar Cantika jangan berharap apapun atau minta apapun. Setelah malam itu, sandiwara mereka pun selesai. Jelas kesombongan Gavin benar-benar berada di level maksimal. Padahal ya posisinya Cantika membantu dengan sukarela. Bagusnya Cantika masih kuat menahan dirinya dan mendakapi dengan sindiran halus sambil meyakinkan Gavin agar mempercayakan urusan menghadapi ayahnya kepadanya. Saat itulah Gavin tanpa sadar bergumam nih guys, memuji pilihan Elektra yang ternyata memang gak asal memilih orang. Sayangnya pujian itu justru membuat Cantika semakin muak. Padahal harapan Cantika bisa menemukan sosok yang buatnya move on dari rasa cinta bertepuk sebelah tangannya pada Harry. Nyatanya di malam itu Cantika justru merasa sedang diuji menahan emosinya. Gak lama mereka tiba di sebuah rumah mewah. Sebelum turun dari mobil, Gavin mengingatkan bahwa di dalam hanya ada ayahnya. Lagi-lagi gak ada penjelasan sedikit pun nih tentang keberadaan sang ibu. Sebuah petunjuk kecil yang semakin menguatkan dugaan bahwa keluarga Gavin memang udah gak utuh. Mungkin aja ibunya sudah meninggal dunia. Namun secuil adegan yang bikin baper nih guys. Gavin tanpa sadar masih menyentuh lengan Cantika dan beralasan ingin terlihat sebagai pasangan yang benar-benar dekat dengan membukakan pintu mobil untuk Cantika. Tentu aja kali ini Cantika udah gak lagi baper seperti tuan putri yang diperlakukan manis oleh sang pangeran. Di matanya sosok ganteng itu udah seperti siluman memakai jas yang menyebalkan. Begitu memasuki rumah, Gavin semakin tegang, kaget sekaligus bingung karena secara mengejutkan Cantika melepaskan high heelnya lalu berjalan tanpa alas kaki dengan langkah yang tetap tenang dan anggun. Gavin hanya bisa nahan nafas guys karena semuanya udah terlambat. Mereka nggak mungkin berdebat, suara mereka pasti akan terdengar oleh ayahnya Gavin. Namun tentu aja kan tindakan Cantika bukan tanpa alasan. Dari sedikit penjelasan Gavin selama perjalanan tadi, Cantika udah mampu membaca karakter calon lawan bicaranya. Bener aja, hal pertama yang ditanyakan sang ayah bukan tentang hubungan keduanya, melainkan mengapa Cantika berjalan sangat pelan. Jadi rupanya orang-orang yang datang ke rumah itu atau menemui si ayah ini biasanya selalu berjalan cepat karena mereka ingin segera menyelesaikan urusan untuk segera pulang. Sebuah pertanda bahwa pria tersebut memang memiliki wibawa yang membuat banyak orang gak betah berlama-lama. Maka jawaban dari Cantika bahwa lantai rumah itu terasa begitu dingin dan nyaman jadi buatnya merasa sayang jika harus terburu-buru. Setelah itu Cantika minta maaf karena datang sedikit terlambat akibat baru menghadiri sebuah acara. Jawaban sederhana namun tetap menunjukkan sopan santun sekaligus kecerdasan dalam membaca situasi. Masalahnya ujian sebenarnya baru dimulai. Ayah Gavin penasaran acara apa yang baru aja dihadirin Cantika. Pertanyaan ini jelas berada di luar naskah. Cantika sempat melirik Gavin yang diam-diam makin panik karena sebelumnya lupa menyiapkan jawaban. Mustahil ya Cantika menjawab kalau baru pulang dari prom night, sedangkan Gavin sudah lebih dulu berbohong bahwa pacarnya sedang menghadiri acara penting hampir 12 jaman. Dan disinilah guys ketegangan yang kita penasaran dong, apakah jawaban Cantika nantinya. Namun dari spoiler foto yang udah beredar, besar kemungkinan pertemuan itu berakhir dengan sangat memuaskan. Ayah Gavin tampaknya berhasil dibuat terkesan oleh kecerdasan dan ketenangan Cantika. Namun tentu aja sandiwara mereka nggak akan selesai hanya dalam satu malam. Justru semakin ayah Gavin menyukai Cantika, semakin besar kemungkinan akan terus meminta Gavin mengajak Cantika datang lagi. Tentu aja ya si ayah akan menyelidiki latar belakang Cantika. Dan jika akhirnya terungkap bahwa benar Cantika adalah putri kandung calon istrinya, saat itulah gung banget.